Tak ada kepastian untuk David De Gea di Manchester United, dipertahankan atau dibuang. David De Gea sebenarnya masih bahagia di Old Trafford, tetapi belum ada kepastian dari pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Ten Hag telah mencanangkan kebijakan batas gaji pemain tak lebih dari 200.000 pound per pekan. Kebijakan itu secara otomatis akan memotong gaji De Gea, sehingga mengurangi pendapatan tahunannya sebesar 9 juta pound per tahun. David De Gea telah menolak perpanjangan kontrak yang disodorkan April lalu. Dia menolak kontrak baru tersebut karena adanya pemotongan gaji. Kabarnya, De Gea akan tetap bertahan di Manchester United apabila gajinya tak dipotong. Syarat yang diajukan David De Gea jelas tak sejalan dengan kebijakan baru Erik ten Hag. Hal inilah yang menyebabkan kebuntuan negosiasi antara kedua belah pihak. David De Gea sekarang berada di musim ke-12 sebagai pemain Manchester United dan dia telah mencatatkan 185 clean sheet dalam 533 pertandingan bersama Setan Merah, memecahkan rekor nirbobol Peter Schmeichel. Selain itu, David De Gea juga meraih trofi ke-8-nya dengan seragam Manchester United. Belum lama ini, ketika Manchester United mengalahkan Brighton dan Hove Albion dalam semifinal Piala FA pada Minggu, tanggal 23 April tahun 2023, Erik ten Hag melontarkan pujian kepada David De Gea. Dalam 2 jam pertandingan, De Gea melakukan 5 penyelamatan penting. Salah satunya adalah tendangan bebas Alexis Mac Allister pada menit ke-7 yang bisa ditepis. Penyelamatan-penyelamatan De Gea itu disebut brilian oleh Erik ten Hag. Akan tetapi, belum ada kepastian darinya, apakah kontrak De Gea diperpanjang atau tidak? Saya sangat terkesan dengannya, dia melakukan beberapa penyelamatan brilian, ini menyakitkan saat dia melakukan kesalahan di hari Kamis, kata Ten Hag di BBC. Belum menyerah, senjata ampuh Manchester United tuntaskan transfer Jude Bellingham. Manchester United mempunyai satu senjata ampuh untuk tuntaskan transfer Jude Bellingham dari Borussia Dortmund pada musim panas 2023. Jude Bellingham sepertinya bakal menjadi pemain yang paling diperebutkan di bursa transfer musim panas 2023. Sampai saat ini setidaknya ada 4 klub raksasa Eropa yang awalnya mengincar Bellingham. Keempat klub yang tertarik memboyong Bellingham diantaranya adalah Liverpool, Real Madrid, Chelsea, dan Manchester City. Persaingan yang tampaknya sudah ketat itu bakal bertambah sengit karena masuknya satu klub yang tertarik kepada Bellingham. Klub yang dimaksud adalah raksasa Liga Inggris, Manchester United. Dilansir dari Daily Mail, Manchester United dilaporkan benar-benar tertarik untuk merekrut Bellingham. Namun, jalan Manchester United untuk mendapatkan Jude Bellingham tentu saja tidak akan mudah. Pasalnya, Borussia Dortmund dikabarkan telah memagari Bellingham dengan harga sangat mahal. Angka sebesar 110 juta pounds biaya yang dipatok Borussia Dortmund untuk Bellingham. Sebuah harga yang tentu saja bikin petinggi Manchester United bisa berpikir ulang untuk mendapatkan sang pemain. Namun kini, Manchester United tak perlu pusing lagi untuk mendaratkan Bellingham. Sebab, Setan Merah memiliki satu senjata rahasia untuk mendapatkan gelandang timnas Inggris itu. Satu senjata rahasia tersebut adalah sosok bernama Chris Hargreaves. Dilansir Mirror, Hargreaves baru saja ditunjuk oleh Setan Merah sebagai Direktur Negosiasi Sepak Bola klub. Dengan jabatan tersebut, Hargreaves bisa menjadi senjata Manchester United untuk mendaratkan Bellingham. Apalagi, Hargreaves sebelumnya bekerja sebagai Direktur Pemasaran di Adidas. Dirinya berfokus pada pemain dan pencari bakat, dan menangani beberapa klien utama, termasuk Jude Bellingham. Manchester United berharap kondisi di atas memberi mereka keunggulan dalam pertempuran untuk merekrut Jude Bellingham. Manchester United dan Chelsea ditawari kesempatan rekrut Paulo Dybala dari AS Roma. Dua klub Premier League yakni Manchester United dan Chelsea dikabarkan mendapat penawaran untuk memboyong Paulo Dybala dari AS Roma pada musim panas 2023 nanti. Dybala gabung Roma pada musim panas 2022 kemarin. Ia merapat secara gratis ke Roma. Dybala telah tampil sebanyak 34 kali bagi Roma di semua ajang kompetisi, ia mengemas 16 gol dan 8 assist. Sekarang ini Paulo Dybala terikat kontrak di AS Roma sampai tahun 2025, namun ada klausul rilis yang bisa membuatnya cabut lebih cepat dari Olimpico. Kabarnya, Dybala bisa dicomot dari Roma oleh tim-tim Serie A dengan harga 17 juta pound saja. Sementara itu untuk tim-tim dari luar Italia, ia bisa direkrut dengan harga sekitar 10 juta pound saja. Hal tersebut akhirnya membuat agen Dybala bergerak untuk menawarkan kliennya ke klub-klub lain. Ada sejumlah klub yang kabarnya ditawari oleh sang agen.
Di antaranya adalah Manchester United dan Chelsea. Manchester United sekarang ini memang kekurangan stok striker. Mereka musim ini bahkan harus meminjam Wout Weghorst. Musim panas 2023 nanti, Manchester United kemungkinan besar akan memulangkan Weghorst ke klub asalnya. Manchester United kemudian akan mencari striker baru. Sama seperti Manchester United, Chelsea juga akan butuh asupan penyerang tengah baru. Mereka musim ini memang punya David Datro Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang dan Armando Broja. Tidak ada masa depan bagi Alex Telles dan Eric Bailly di Manchester United. Setelah kedua pemain itu kembali dari masa peminjaman di masing-masing klub, Manchester United akan menyingkirkan mereka lagi. Telles saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Sevilla, sedangkan Bailly menjalani musim 2023 bersama Marseille. Kedua pemain sama-sama kesulitan mendapat menit bermain yang reguler di klub masing-masing. Sehingga tidak ada rencana bagi Sevilla dan Marseille untuk mempermanenkan mereka. Manchester United tidak begitu peduli dengan keputusan tersebut. Pada akhirnya, Telles dan Bailly tetap akan didepak dari skuad. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan, Manchester United memang sudah siap mendengarkan tawaran yang masuk, hanya saja, tawaran tersebut harus menarik. Belum ada konfirmasi yang jelas, apakah Manchester United akan menjual mereka secara permanen atau berkenan meminjamkan mereka lagi. Yang pasti, kontrak Telles dan Bailly sama-sama berakhir di tahun 2024. Itu artinya jika gagal menjual mereka di musim panas 2023, Manchester United tidak akan mendapat sepeser pun musim depan. Keputusan Manchester United mendepak Telles dan Bailly karena sudah tidak ada lagi tempat bagi keduanya di tim inti, bahkan di bangku cadangan sekalipun. Sejak kedatangan Tyrell Malacia, posisi bek kiri Manchester United sudah cukup dengan Luke Shaw sebagai pemain rotasi. Telles menolak hanya jadi opsi ketiga, Bailly lebih parah, ia bisa jadi opsi kelima. Sebab selain sudah punya duet utama bek tengah, masih ada dua bek tengah yang biasa dipakai untuk merotasi. Mega bintang asal Brasil, Neymar da Silva Santos Junior dikabarkan akan pindah ke Manchester United. Rekan Neymar di timnas Casemiro bisa jadi jembatan untuk mewujudkan transfer besar dari Paris Saint-Germain itu. PSG dalam keadaan terdesak, mereka perlu menjual pemain bintangnya untuk mengatasi masalah keuangan. Selain Lionel Messi, PSG juga siap melepas Neymar. Sedangkan Kylian Mbappe bakal dipertahankan. Jika Messi dan Neymar berhasil dilepas, PSG bakal mendapat dana segar sekaligus mengurangi beban anggaran gaji. Sejak tahun 2017, ketika didatangkan dari Barcelona, Neymar menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad PSG. Oleh karena itu, PSG kabarnya tidak akan menolak tawaran dari klub lain jika ada yang berminat memboyongnya. Namun tentu saja PSG tidak ingin kehilangan Neymar secara cuma-cuma. Pada kontrak barunya itu Neymar mendapatkan gaji senilai 26 juta pounds per musim di PSG. Jika menginginkan Neymar, paling tidak Manchester United harus menyediakan uang yang setara. Menurut laporan The Sun, transfer Neymar dapat terwujud apabila investor Qatar berhasil mengakuisisi Manchester United. Mirror Football juga melaporkan bahwa Neymar bisa meninggalkan PSG musim panas ini setelah 6 musim berada di klub tersebut. Apalagi hubungannya dengan mega bintang PSG, Kylian Mbappe selalu bermasalah. Beberapa investor memang tertarik membeli Manchester United. Namun, yang paling santer terdengar adalah banker Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Sheikh Jassim menjanjikan pembelian Neymar jika tawarannya berhasil. Dilansir dari Mirror, Casemiro dianggap bisa jadi pintu untuk merayu Neymar ke Manchester United. Hubungan Casemiro dan Neymar makin rekat saat Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Casemiro memainkan peran penting untuk Brasil. Ia mencetak gol di menit akhir pada babak penyisihan grup melawan Swiss. Kemenangan tersebut diraih tanpa Neymar yang absen karena cedera. Setelah kemenangan tersebut, bintang Paris Saint-Germain tersebut memuji Casemiro melalui akun Twitternya. Casemiro telah menjadi gelandang terbaik di dunia selama waktu yang cukup lama, tulis Neymar. Problem Manchester United musim ini adalah ketajaman di lini depan. Duet Neymar dan Casemiro diharapkan dapat memperbaiki prestasi Manchester United. Casemiro bergabung dengan United dengan biaya 70 juta pound sterling atau setara 1,2 triliun rupiah musim panas lalu. Ia mengakhiri kisah manis selama 9 tahun dengan Real Madrid.
Upaya Chelsea memboyong Achraf Hakimi bakal sulit. Manchester United yang terjun ke dalam perburuan punya kans yang lebih besar untuk merekrut sang pemain. Jelang dibukanya musim panas 2023, Chelsea masih akan memperkuat komposisi skuad yang sudah ada. Hakimi menjadi salah satu targetnya. Hakimi menjadi incaran Chelsea karena satu alasan, calon manajer baru Chelsea, Mauricio Pochettino, meminta klub untuk mendatangkan mantan anak asuhnya di Paris Saint-Germain. Walaupun lebih dulu tertarik memboyong Hakimi, Chelsea tidak sedang memimpin perburuan Manchester United yang justru sedang memimpin. Football Insider melaporkan, situasi ini terjadi karena Manchester United lebih sanggup membayar banderol harga Hakimi. PSG meminta biaya transfer sebesar 60 juta euro. Bagi Manchester United, harga tersebut tidak jadi masalah dengan kualitas yang dimiliki Hakimi, sedangkan Chelsea keberatan. Setelah menghamburkan uang lebih dari 600 juta euro dalam 2 jendela transfer terakhir, Chelsea tidak bisa lagi sembarangan membeli pemain dengan harga mahal. Kondisi Manchester United saat ini pun lebih mendukung untuk habis-habisan untuk mencari bek kanan mumpuni. Sejak pertengahan musim 2022 lalu, bek kanan jadi posisi yang ingin ditingkatkan kualitasnya, demi bisa mengakomodasi tempat Hakimi. Manchester United kabarnya akan melego salah satu di antara Diogo Dalot atau Aaron Wan-Bissaka, sedangkan Chelsea baik-baik saja di bek kanan, mereka masih punya seorang Reece James.